Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anak-anakku yang berbahagia dan teman-teman guru keluarga besar SD Islam yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, pada tausiah kali ini saya akan memberikan tema tentang qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman. Qada dan qadar adalah rukun iman yang terakhir, yang keenam. Apa sih qada dan qadar itu? Qada dan qadar adalah dua kata, ya. Qada sendiri, qadar sendiri. Qada dan qadar sama-sama ketentuan Allah. Dalam arti seperti ini. Qada artinya ketentuan atau ketetapan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Sebelum manusia diciptakan, alam raya sebelum diciptakan sudah ada ketentuan Allah, itu namanya qada. Dan qadar sendiri apa artinya? Itu adalah ketentuan Allah yang telah terjadi atau terjadi pada diri makhluknya. Jadi dibedakan, qada itu ketentuan Allah sejak dulu zaman azali sebelum diciptakan. Kalau qadar adalah ketentuan Allah yang terjadi pada diri makhluknya, ya. Hampir mirip, tapi harus dibedakan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang qada dan qadar itu, ya. Qada sudah sering kita dengar atau kita tahu bahwa itu adalah sebuah ketetapan Allah dari dulu zaman azal yang tertulis dalam buku Lauhul Mahfuz. Itu qada. Kalau qadar gini. Kalau qadar itu ketetapan yang terjadi pada makhluknya, yang telah terjadi pada makhluk. Contoh begini, qada Allah menetapkan si Andi akan menikah pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2030, ya. Itu qada. Qadarnya adalah tanggal 2 Januari 2030 dia menikah, itu namanya qadar, ya. Jadi qada itu ketetapan yang dulu, qadar itu kejadian yang terjadi pada diri makhluknya. Anak-anak yang berbahagia, qadar itu disebut dalam bahasa sehari-hari dalam lingkungan kita sering disebut dengan takdir. Saya ulangi, qadar itu sering disebut dalam kehidupan sehari-hari dengan takdir. Takdir itu ada dua, anak-anak. Takdir mubrom dengan takdir mu'alaq. Takdir mubrom itu apa? Takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa diubah. Itu takdir mubrom. Jadi ketentuan Allah yang terjadi pada manusia yang tidak bisa manusia rubah. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya adalah datangnya hari kiamat. Allah sudah tentukan kapan hari kiamat datang. Itu sudah pasti terjadi dan tidak ada keraguan-keraguan. Itu takdir mubrom. Contohnya apa lagi? Takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya lagi adalah jenis kelamin, tidak bisa. Laki-laki dirubah menjadi perempuan. Transgender itu nggak boleh.
Nggak mungkin laki-laki kemudian pindah perempuan, nggak mungkin bisa menghamil, nggak bisa mengandung, itu mustahil. Terus apa lagi takdir yang tidak bisa dirubah? Adalah kematian. Kematian tidak bisa dirubah, tidak bisa dimundur, tidak bisa dipercepat, sudah ditentukan oleh Allah. Itu takdir mubrom atau qadar mubrom. Yang kedua, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini takdir yang bisa dirubah. Dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan usaha. Contohnya apa Pak Guru? Takdir mu'alaq itu contohnya adalah anak yang tidak bisa, tidak pandai, tidak pintar jadi pintar. Ikhtiarnya apa? Yaitu belajar. Ya kan? Ini anak-anak yang masih ranking 10, ranking 9, belajar terus. Nanti kamu akan ranking 1. Jadi pintar dengan ikhtiar. Itu namanya takdir mu'alaq. Takdir yang bisa dirubah. Contohnya apa lagi takdir mu'alaq? Orang yang miskin menjadi kaya. Nah, orang miskin bisa dirubah jadi kaya dengan jalan apa? Usaha ikhtiar, kerja keras, patah semangat. Itu dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu mau merubahnya. Nih, Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini adalah penyemangat bagi kita yang mungkin belum pintar, ya, belajar yang rajin. Ketika ingin pintar, hanya berdoa saja, tanpa belajar, tanpa usaha, tanpa kerja keras, kamu nggak bisa, harus berubah. Ketika kamu ingin berubah, ketika kamu ingin berubah nasibnya, kamu rubah diri sendiri, maka Allah akan membantu perubahan itu. Ya, demikianlah tausiah dari saya tentang qada dan qadar. Saya ambil dari buku kelas 6. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.